5 menit kemudian. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Victor Danus Kudowawo dengan NIM 2401010124. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menganalisis makna leksikal pada puisi yang berjudul Tak Sendiri karya R.T. Kalalo. Oke, lanjut. Nah teman-teman, sebelumnya perlu diketahui bahwa puisi itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang dimana seorang pengarang itu menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk menyampaikan ide, perasaan, dan juga pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra. Puisi kali ini berjudul Tak Sendiri karya R.T. Kalalo. Nah, R.T. Kalalo sendiri merupakan seorang penyair Indonesia kontemporer yang dimana ia menuliskan pengalaman spiritualnya melalui kumpulan puisi yang berjudul Untuk Sahabat, yang dimana ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh penerbit yang bernama Andi. Nah, kumpulan puisi ini terdiri dari 70 puisi dengan berbagai judul seperti Di Eden, Adorasi, Janji, Di Tepi, Penghibur, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, salah satu puisi di dalam kumpulan tersebut berjudul Tak Sendiri. Jadi teman-teman, salah satu puisi di dalam kumpulan tersebut berjudul Tak Sendiri, yang dimana ini diangkat melalui tema persahabatan dengan Tuhan dan kekuatan karunia ilahi dalam kehidupan manusia. Nah, puisi ini terdiri dari 8 baris yang dibagi menjadi 2 bait dengan penggunaan bahasa sederhana namun penuh dengan makna. Oke, kita lanjut ke menganalisis makna leksikalnya. Lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita mulai menganalisis makna leksikalnya, perlu kita ketahui bahwa makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan kamus, yang dimana makna ini itu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem tanpa konteks apapun. Nah, dalam analisis ini, makna leksikal diidentifikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan mempertimbangkan konteks penggunaan kata dalam puisi. Oke, kita masuk ke analisis kata yang pertama, yaitu kata langkah. Nah, kata langkah dalam makna leksikal atau dalam KBBI itu merupakan sebuah gerakan kaki, mau itu gerakan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, sedangkan dalam konteks semantik dalam puisi, kata langkah itu dilambangkan dengan simbol perjalanan hidup. Nah, kata kedua kata asa. Nah, makna leksikal kata asa merupakan harapan, semangat. Sedangkan dalam konteks semantik dalam puisi, kata asa ini merupakan sebuah harapan spiritual dan kepercayaan kepada petunjuk Tuhan. Nah, kata yang ketiga itu tuh cahaya. Dalam makna leksikal atau KBBI itu, cahaya merupakan sinar atau terang dari suatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, yang dimana ini memungkinkan mata untuk menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Sedangkan dalam konteks semantik dalam puisi itu tuh cahaya disimbolkan sebagai petunjuk Tuhan atau kebenaran. Berikut kita masuk ke kata yang keempat, yaitu kata tangan. Nah, dalam makna leksikal, kata tangan itu berupa anggota badan dari siku sampai ke ujung jari, atau dari pergelangan sampai ujung jari. Nah, sedangkan dalam konteks semantik dalam konteks semantik puisi, kata tangan itu tuh sebagai simbol aktivitas, perbuatan nyata atau kerja keras. Nah, kata yang kelima itu kata nurani. Nah,
dalam makna leksikal, kata nurani itu berarti suara hati, batin, hati nurani, atau suara kesadaran. Nah, sedangkan dalam konteks semantik puisi, kata nurani itu berarti hati nurani, kesadaran spiritual atau dimensi spiritual di dalam diri. Nah, kata berikut yaitu kata daku. Kata daku dalam makna leksikal itu merupakan aku, saya, yang dimana saya itu berbentuk puitis atau sastra. Nah, sedangkan dalam konteks semantik puisi, kata daku itu bersifat personal lirik yang menceritakan pengalaman spiritualnya. Nah, berikut kata ketujuh yaitu kata berdiri. Nah, kata berdiri dalam makna leksikal itu artinya tegak, yang dimana tidak duduk atau berbaring ya. Nah, sedangkan dalam konteks semantik puisi, kata berdiri itu disimbolkan sebagai kekuatan, teguh atau keberhasilan. Yang berikut yang ke-8 kata merana. Nah, kata merana dalam makna leksikal itu berarti menderita atau mengalami penderitaan. Nah, dalam konteks semantik, kata merana itu seperti kondisi penderitaan lahir atau batin yang dialami manusia. Berikut kita masuk ke kata merebah. Selanjutnya di makna leksikal, kata merebah itu berarti berbaring atau tidur, rebah, atau bisa disebut berbaring lemah lah. Berbaring lemas maksudnya. Ini selanjutnya kalau di konteks semantik, kata merebah itu berarti keadaan istirahat atau keadaan jatuh. Berikut kata karunia. Kata karunia kalau di dalam leksikal itu tuh berarti itu tuh pemberian dari Tuhan atau anugerah, berkah, bisa jadi hadiah istimewa. Sedangkan dalam konteks semantik dalam puisi itu tuh kata karunia itu berarti kasih karunia Tuhan atau anugerah ilahi, atau bisa jadi sebagai berkah dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Yang ke-11 itu kata dendang. Kalau dendang dalam makna leksikal itu berarti nyanyian atau ungkapan dalam bentuk nyanyian. Sedangkan dalam konteks semantik dalam puisi itu tuh kata dendang itu berarti ungkapan kebahagiaan, pujian atau juga manifestasi spiritual dalam bentuk lagu. Seperti itu. Kalau yang ke-12 itu kata bulat. Kata bulat ini kalau dalam makna leksikal itu tuh berarti bundar sempurna atau utuh, penuh, lengkap, sempurna lah pokoknya. Sedangkan dalam konteks semantik itu tuh kata bulat itu berarti kesempurnaan atau keseutuhan dalam ekspresi. Yang ke-13 itu kata cerita. Kalau kata cerita dalam makna leksikal itu tuh berarti tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal atau istilahnya narasi. Sedangkan dalam konteks semantik itu tuh cerita itu berarti kisah hidup atau pengalaman hidup seseorang, atau bisa jadi narasi perjalanan spiritual. Yang ke-14 yang terakhir ini kata sentosa. Sentosa kalau dalam makna leksikal itu tuh berarti aman dan sejahtera, atau bisa jadi seperti tidak ada gangguan, damai, tentram. Sedangkan dalam makna dalam konteks semantik itu tuh kata sentosa itu berarti kedamaian jiwa, kesejahteraan spiritual, atau juga ketenangan batin. Jadi teman-teman, itu dia beberapa kata yang saya analisis dari puisi yang berjudul Tak Sendiri karya R.T. Kalalo. Sekian saja dari saya video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video tadi, ya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.